Shalom. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Hari ini bersama saya di Kompleks Taman Wisata Boboca, Manado. Saya ingin bersama-sama saudara merenungkan satu, yaitu bagaimana anak-anak kerajaan Allah memecahkan masalah. Bagaimana anak kerajaan Allah itu bersikap terhadap masalah, atau bagaimana mencari solusi. Karena beberapa orang ketika ada masalah, justru masalahnya makin rumit, masalah makin sulit, makin membuat banyak masalah baru muncul. Seharusnya kita mengatasi masalah tanpa mengadakan masalah baru. Mengatasi masalah tanpa masalah itu sebaiknya yang harus kita buat selama kita hidup di dunia ini. Nah, untuk itu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, pada saat kita menemui masalah, ingat bahwa masalah bukanlah yang mendewasakan kita. Masalah bukan alat untuk mendewasakan iman saudara, tetapi masalah adalah alat uji, alat ukur untuk mengetahui sampai di mana kualitas hikmat yang kita miliki. Saya ingin berbagi bahwa mengatasi masalah itu orang menggunakan dengan cara atau strategi yang disebut dengan hikmah. Nah, hikmat dari sisi firman, saya menemukan bahwa hikmat itu ada 4 jenis. Yang pertama ada hikmat dari dunia. Dalam Yakobus pasal yang ketiga ayat 13 sampai 18, hikmat itu ada hikmat dari dunia, dari hawa nafsu manusia, dari setan-setan, dan ada hikmat yang datang dari atas atau hikmat yang datang dari Allah. Jadi kalau kita lihat, orang kelihatannya cakas masalah, orang kelihatannya punya teknik, punya kemampuan untuk memecahkan persoalan, tetapi hasilnya bisa beda. Sekali lagi, hasilnya bisa berbeda kalau alat atau jenis hikmat yang digunakan itu adalah hikmat yang sembarangan. Karena ternyata dari segi cara, hikmat itu terdiri dari hikmat dari dunia, hikmat dari hawa nafsu manusia, dan hikmat dari setan-setan. Dan hikmat yang terbaik adalah hikmat yang datang dari atas atau hikmat yang dari Allah. Ingat baik-baik, ciri-ciri daripada hikmat yang dari dunia, dari setan-setan, dari hawa nafsu, itu selalu hati. Ada dengki, ada perseteruan, ada perselisihan, ada roh egoisme, pemusatan pada diri. Tetapi kalau kita menggunakan bukan hikmat dunia, bukan hikmat dari setan-setan, bukan hikmat dari hawa nafsu manusia, harus ingat bahwa kita harus menggunakan hikmat yang datang dari atas, hikmat yang datang dari Allah. Nah, hikmat yang setan-setan dari dunia, dari hawa nafsu manusia, itu sama seperti menggunakan kacamata hitam. Kita bukan menemukan realita yang sebenarnya, tetapi kita melihatnya dengan kacamata yang salah. Kita melihat masalah dengan kacamata yang berbeda dengan apa yang firman Tuhan inginkan. Itu sebabnya kita perlu cek, perlu periksa kembali. Kalau ada sesuatu masalah, kesulitan, persoalan hidup, persoalan pribadi, persoalan pekerjaan, persoalan rumah tangga, persoalan pelayanan, masalah-masalah seperti ini, kita mau pecahkan, cek kembali hikmat apa yang kita gunakan untuk cari solusi, untuk cari jalan keluar. Kalau saudara lihat, caranya sebenarnya Yakobus sudah kasih tahu pasal yang ketiga, ayat 15, 17, 18 mengatakan, mari cari tahu, hikmat yang saya gunakan adalah hikmat dari atas. Itu dari mana saya tahu? Yang pertama, hikmat yang dari atas itu murni, pure, murni, tidak tercampur dengan motif-motif yang salah, tidak tercampur dengan muatan-muatan untuk kepentingan pribadi, tidak tercampur dengan roh-roh perselisihan, roh yang merasa lebih unggul dari orang lain, lebih rohani dari orang lain. Itu maksudnya kita punya hikmat seperti itu murni. Dan saya yakin hikmat atau menyelesaikan masalah dengan motif yang murni itu akan memecahkan masalah. Tapi kalau ada muatan,
ada sesuatu, ada motif yang tidak suci, itu akan menciptakan masalah baru. Yang kedua adalah hikmat yang dari atas itu pendamai. Pendamai artinya tidak suka cari musuh, tidak suka cari lawan, tidak berkompetisi untuk saling melukai, saling menyakiti. Tetapi yang dari atas itu selalu mencari jalan damai. Ingat, damai bukan berarti kompromi. Damai bukan berarti kita mengiyakan dosa atau mengiyakan kesalahan. Tapi damai artinya hati kita tidak ada panas. Tidak ada panas hati. Hati kita tidak ada kebencian. Hati kita tidak ada tujuan untuk merusak orang lain, melukai siapa-siapa. Kemudian yang ketiga, peramah. Peramah ini adalah soal temperamen, cara berkomunikasi. Memang kita kadang terpancing untuk meledak-ledak. Tetapi peramah ini adalah suasana hati yang bisa mengontrol emosi dan mengontrol perasaan kita yang sudah sangat marah, mungkin tidak suka, ada like or dislike. Tapi apapun itu, hikmat yang dari atas yang datang dari Tuhan selalu orangnya disertai ciri-ciri orangnya ramah. Ramah tidak mengandung kemarahan. Beda ya, ramah dan marah. Kita tinggal diputar saja marah dan ramah. Yang selanjutnya adalah penurut. Kita tidak mungkin memecahkan persoalan orang-orang di bawah kita. Kita minta orang di bawah kita menuruti kita. Kita minta orang di bawah kita mentaati kita. Sementara kita ke atas tidak mau jadi penurut, tidak mau mentaati orang di atas kita. Sementara kita minta orang di bawah kita mentaati kita, menuruti kita. Nah, itu sesuatu yang bukan hikmat dari atas. Jadi kita tidak hanya meminta orang di bawah kita tunduk pada kita, tetapi kita juga tunduk kepada orang yang di atas kita, selama yang disampaikan itu tidak keluar dari firman. Dan hikmat yang dari atas itu beda dengan hikmat dunia, dari hawa nafsu manusia dan setan-setan yang penuh iri hati, dengki, perselisihan, pertengkaran. Orang Manado bilang baku kasih tunjuk jago, siapa lebih hebat, siapa lebih kuat. Tetapi hikmat yang dari atas yang kelima, sifat yang belas kasihan. Jadi pendekatan kasih Kristus dalam memecahkan persoalan itu penting, dalam rangka menunjukkan bahwa hikmat yang kita pakai ini bukan hikmat dari hawa nafsu manusia, hikmat dari dunia, hikmat dari setan-setan. Karena tiga jenis hikmat ini tidak memerlukan belas kasihan. Yang mereka cari adalah yang penting selesai. Belas kasihan tidak terlalu penting. Kemudian yang keenam adalah disertai dengan buah yang baik. Memecahkan persoalan untuk apa? Bukan untuk kita mengalahkan orang lain. Bukan untuk kita membuat orang kapok. Bukan untuk membuat orang itu tertindas gara-gara. Bukan untuk merasa menang dengan orang lain. Tetapi buahnya baik. Buahnya adalah untuk membuat orang berubah. Buahnya adalah untuk membuat masalah itu bisa diselesaikan dan orang-orang bisa mengucap syukur kepada Tuhan. Dan selanjutnya, hikmat yang dari atas tidak memihak, ya. Tidak memihak. Bayangkan saudara-saudara, fakta di lapangan, kalau kita berkeluarga, salah atau benar kita bela, ya. Kalau kita satu kampung, salah atau benar kita bela. Kalau kita satu kelompok, salah atau benar kita bela. Tapi hikmat yang dari atas tidak memihak, tidak pilih-pilih kasih, tidak pilih-pilih orang, tidak memandang bulu. Kalau benar, ya benar. Kalau salah, ya salah. Kalau tidak, ya tidak. Kalau kita melakukan sesuatu tekan ya, kita akan tetap ya. Dan tidak memilih latar belakang orang karena dasar latar belakang ekonomi, budaya, suku, dan segala sesuatu yang menyangkut strata sosial, strata ekonomi, dan lain-lain. Tidak memihak dalam memecahkan persoalan itu penting sekali. Kemudian tidak munafik. Tidak munafik, memang kita kadang-kadang bersandiwara, mengatur diri di depan mana, tapi di belakang, wah pahitnya luar biasa. Di depan kita malaikat terang, di belakang kita seperti malaikat kegelapan. Kita tidak boleh bermuka dua dalam hal mengerjakan, memecahkan persoalan. Yang selanjutnya ke-9, buah kebenaran. Perhatikan, kebenaran itu standarnya firman.
Benar di kota A belum tentu benar di kota B. Benar di provinsi A belum tentu benar di provinsi B. Tetapi kalau benar menurut firman, di negara manapun engkau tinggal, kebenarannya absolut dan tidak berubah. Kebenaran tidak tergantung siapa yang bicara, tetapi kebenaran tergantung dari firmankah diambil kebenaran itu atau tidak. Dan yang terakhir, haleluya, kalau kita ingin tahu cara hikmat apa yang saya pakai, buahnya, hasilnya selalu mendatangkan damai. Ada damai antara kita dan sesama, ada damai antara kita dan diri sendiri, tetapi terutama ada damai kita dengan Tuhan. Itu sebabnya buka kacamata saudara dan pakai hikmat yang datang dari atas. Hikmat yang murni, yang bisa melihat masalah menurut apa adanya masalah itu. Sehingga masalah bisa dipecahkan, bahkan masalah bisa jadi cermin bagi kita apa tinggi level dari iman kita. Masalah bisa menjadi alat ukur seberapa dewasanya saya menghadapi persoalan hidup. Dan kalau saudara menggunakan hikmat yang dari atas, hikmat yang dari Allah, caranya dua: berbangar atau makan firman dan hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Dan setiap masalah yang dihadapan kita yang tadinya berat, tadinya besar, tadinya sulit, sekarang ringan, sekarang mengecil, sekarang jadi mudah untuk diselesaikan. Karena Yesus adalah sumber hikmat kita yang sejati. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, tidak yang tidak dapat dipecahkan oleh Yesus. Karena Yesus Kristus itu adalah hikmat yang sejati. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.